Oke, again and again gue bakal bahas battery capacity in every phone. Ya, ini gak hanya iPhone, tapi ya karena gue lagi ngebongkar iPhone, lagi gabut, tapi gue menemukan hal yang mengganjal. Ya, this is the iPhone 6s, and as you can see, ya, punya kapasitas baterai 2600 mAh. Anjay, gede banget ya kan. Ini di sini ada tulisannya di atas kapasitas mAh-nya new upgrade ya. Jadi 2600 mAh. Dan you know what? Kalau lo orang di luaran sana beli baterai yang ada embel-embel lebih double power, double IC, mAh-nya bigger dan bigger, ya pokoknya gede gitu mAh-nya. Gue capek gue ngomong gini boy. Jangan percaya tulisan-tulisan marketing yang ada di baterai tersebut ya. Tapi kalau kalian beli baterai yang double IC, double power, merek-merek kayak gini, karena kalian udahlah gue gak percaya sama mAh-nya, yang penting baterainya lebih awet. Nah itu gue setuju. Karena memang baterai-baterai yang ngibul-ngibul gini mAh-nya, memang sometimes baterainya lebih awet ketimbang kita beli baterai-bateraian entah itu kayak di toko spare part dan lain-lain. Karena memang yang pertama mereka ada brand ya kan. Yang kedua, mereka pasti ngecek ulang ya kan. Karena di situ mereka juga ngasih garansi. Ada yang garansinya 12 bulan ya. Kalau lu merujuknya ke situ ya, itu it's okay. Tapi di sini gue pengen jelasin lah. Kenapa sih kapasitas mAh itu tidak bisa dimanipulasi? Nah, di sini ada berbagai macam diagram kapasitas baterai ya. Kalian bisa lihat ya, model iPhone 4 yang paling jadul, 4S, itu kapasitas baterai 1420, 4S 1430. Nah, kita langsung ke 6S. Tadi 6S di-upgrade ya, jadi 2000 mAh lebih. Nah, di sini kalau kita lihat iPhone 6S ya, itu kapasitasnya coba kalian cari sendiri tuh, iPhone 6S di urutan yang agak-agak tengah tuh. Itu real capacity-nya cuman 1715. Nah, kenapa gue suruh kalian buat lihat chart dari tabel ini? Karena coba, kalian tadi udah lihat varian 6S ya, 1700. Coba lihat iPhone 6. Itu kapasitasnya cuman 1000, wah bukan cuman, 1800, malah nambah gitu. Kok Apple payah banget malah ya? Payah banget nih, kayak bleh banget lah. iPhone 6 biasa aja baterainya tuh 1800. Kenapa 6S kapasitas baterai malah downgrade jadi 1700? Wah gitu, apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi sama si Apple? Kok bisa baterainya dari varian iPhone 6 biasa 1800-an tiba-tiba ke iPhone 6S jadi 1700? Kok malah downgrade ya baterainya, bukannya makin gede, bukannya gen-gen terbaru makin gede, mAh-nya biar makin awet gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi boy? Nah di sini nanti gue bakal coba bahas ya. Lu coba lihat chart yang paling bawah tuh ada 10, 10S, 10S Max. Nah itu kapasitas mAh-nya itu kecil ya, di bawah 4000 semua. Bahkan even di varian Max pun kok kecil banget gitu. Kenapa Apple tuh nggak bisa ngebuat baterai mAh-nya tuh yang gede, yang godang-godang banget. Nah, sekarang gue bakal coba ngajak lo buat berpikir secara teoristis mengenai per baterai-bateraian. Kalian simpan dulu di otak kalian, kalau iPhone 6 biasa kapasitasnya 1800, sedangkan 6S malah downgrade ke 1700. Intinya, dari iPhone 6 biasa ke iPhone 6S yang lebih baru, mAh-nya malah berkurang ratusan mAh. Ya, sekitar ratusan atau hampir ratusan mAh. Kalian bisa lihat sendiri. Ingat-ingat dari 1810 ke jadi 1715. Ya berkurang sekitar 90 atau 80-an mAh. Intinya berkurang lumayan ya. Dan ini apa sih? Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kapasitas baterai ini? Sedangkan pabrikan brand baterai itu bisa nyiptain sekian ribu mAh. Oke, gue bakal coba jelasin secara teoristis ya. Jadi iPhone 6 itu untuk LCD-nya itu dia tuh belum ada sensor 3D Touch. So diperkenalkan 3D Touch itu mulai dari iPhone varian 6S. Nah, jadi di iPhone 6S itu layar itu udah 3D Touch. Nah, di sini gue ada contoh ya. Yang sebelah kiri itu layar yang 3D Touch, yang sebelah kanan itu belum 3D Touch, yang which is dimana itu layar iPhone 6 ya, gen-gen iPhone 6 dan di bawah-bawahnya. Nah, layar 3D Touch ini dia itu ada penambahan layer lagi. Ibarat kata simpel lagi nih, layar 3D Touch itu menambah ketebalan si panel LCD tersebut. Nah ini layar 3D Touch, kalau kita lihat dari samping, itu bagian panel LCD-nya itu lebih tebal ketimbang layar iPhone 6. Kenapa? Karena iPhone 6 belum ada sensor 3D Touch-nya. That's why dari seri iPhone 6 biasa, iPhone 6 biasa, ke seri iPhone 6s itu ada penurunan mAh karena space-nya berkurang. Nah di sini kalau gue kasih tahu ke lu ya, sensor 3D Touch itu apa bang? Buat lu yang bukan user iPhone yang mungkin nggak tahu ya. Jadi sensor 3D Touch itu adalah sensor kapasitif yang
integrasi di dalam layar. Nah, jadi sensornya itu ada di dalam layar, boy. Makanya space yang ada di iPhone 6s itu berkurang karena layarnya itu makin tebal. Ketika layar makin tebal, space-nya berkurang, otomatis baterainya tuh harus dikecilin, ya, nggak bisa digedein. Dari sini logikanya udah main kan. Kalau baterainya mau gede mAh-nya, otomatis space-nya nambah, space-nya nambah. Di sini gue kasih lihat gambaran deh. Untuk layar yang non 3D touch, layar yang biasa, layar konvensional IPS panel yang ada AMOLED Retina display, itu tampilannya kayak gini layar. Layar yang paling bawah itu adalah layer yang buat backlight-nya. Jadi dia benar-benar backlight, habis itu layar, baru display digitizer dan Corning Gorilla Glass alias kaca yang bagian luarnya. Nah, sedangkan sensor 3D touch itu dia ada penambahan layer kayak gini. Kalau dibongkar tuh ada penambahan layer lagi tuh. Jadi ada penambahan layer, otomatis makin tebal lah si layar iPhone 6s tersebut. Ya kan, kalau layar makin tebal ya space-nya makin berkurang ya, ruangnya tuh kepake gitu. Ini kalau kita lihat ya yang iPhone non 3D touch itu layarnya slim ya kan, tuh bisa lihat tuh slim banget, tipis banget. Tipis, beda banget sama si iPhone 6s yang layarnya tebal. Ada dua komponen tambahan sih sebenarnya, gue lupa jelasin. Jadi yang pertama ada penambahan layar sensornya, yang kedua adalah penambahan backplate-nya. Jadi ada besi tambahan lagi di balik si LCD panelnya. Nah, ini kalau dari samping ya, yang layar bagian kiri adalah layar yang udah ada sensor 3D touch, sedangkan yang layar sebelah kanan yang non 3D touch. Kalian bisa lihat sendiri bahwa display panel LCD-nya tuh nimbul banget, yang list-list hitam tuh terlihat banget, menimbul sekali dari frame-nya. Nah, di situ udah pembuktian ya bahwa makin besar baterai berarti space-nya harus makin besar. Karena space di iPhone 6s kecil, otomatis space kapasitas mAh-nya juga mengecil. Nah, di sini gue ambil contoh dari baterai ke baterai deh. Ukurannya sama ya. Ini sulit banget gue nemuin dengan ukurannya sama, tapi gue nemu juga. Ini baterai Samsung ya, kapasitasnya 4000 mAh ya. Nah, ini baterai dari Xiaomi alias Redmi, ini kapasitasnya cuma 3200 mAh. Si Samsung 4000, si Xiaomi, si Redmi ini cuma 3200, yang which is dimana itu hampir beda 1000 mAh, beda 800-an mAh ya kan. Lebih kecil si Redmi ini. Tapi mAh-nya lebih kecil, tapi ukurannya kok sama, boy. Nah, tuh lu bisa lihat ukurannya sama, lebar tingginya sama tuh. Sama. Kok bisa Samsung itu mAh-nya lebih gede? Ah, berarti apa yang lu jelasin tadi itu kibul, Bang. Salah, Bang. Ini aja kok bisa gini, baterainya hampir beda 1000 mAh, ukurannya sama. Ntar dulu, boy, gue bakal coba jelasin. Belum selesai soalnya video. Nah, kalau kita lihat dari bawah, ya dari bagian samping gini, lu bisa lihat bahwa baterai Samsung itu lebih tebal karena ya memang dia butuh space untuk mAh-nya lebih besar ya. Jadi lu bisa lihat mAh lebih besar berarti baterainya ya lebih tebal juga tuh, lu bisa lihat. Ukurannya sama tapi lebih tebal ya. Panjang lebar tingginya sama maksud gue, tapi tebalnya beda. That's why kalau seandainya baterai-baterai yang tadi dari 1700 ke 2600 itu setebal apa baterainya, bos?